Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman anak muda. Senang sekali rasanya Sana kembali lagi menyapamu di live YouTube kita FM Medan. Dan pada hari ini Sana berkesempatan menemani kamu semua dalam program dengan studi ekonomi pembangunan dan juga kebijakan dan manajemen pajak. Mungkin Sana sedikit kurang tahu ya Ibu tentang ini kebijakan manajemen dan juga pajak ini Ibu. Mungkin untuk itu teman anak muda buat kamu yang mungkin nantinya mau gabung bersama ekonomi pembangunan maupun itu kebijakan dan manajemen pajak. Jadi buat itu teman-teman muda langsung aja nonton live YouTube kita di FM Medan. Dan mungkin teman-teman muda kita perkenalan dulu. Di samping sana sendiri sudah berhadir Ibu Nasta Sembiring SEMAK selaku Ketua Prodi Kebijakan dan Manajemen Pajak. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hari ini Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa teman anak muda sudah kita dengar suara samar-samar ya. Mungkin teman anak muda di luar sana udah mulai penasaran sama seperti apa sih prodi kebijakan dan manajemen pajak ini. Dan mungkin Ibu, kalau kita udah sapa di sampingnya Kak Abdul juga tidak kita sapa setelahnya teman anak muda sudah ada Ibu Dr. Sylvia Fianti Raniati SEMSI selaku Kaprodi Ekonomi Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbaik hari ini Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah teman-teman yang udah penasaran, ini sudah hadir langsung ya ketua prodinya sekaligus. Jadi untuk itu kita tanya lah terlebih dahulu. Mungkin Ibu teman-teman muda di luar sana agak sedikit ambigu ya. Mungkin juga belum terlalu familiar nih sama program studi kebijakan dan manajemen pajak. Mungkin Ibu boleh diperjelaskan ke teman-teman muda di luar sana yang nantinya bergabung di prodi ini. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak. Jadi mungkin kalau belum familiar, sebenarnya sudah ya. Jadi program studinya kebijakan dan manajemen pajak ini merupakan program studi yang di-upgrade. Jadi sebelumnya UMSU itu kan D3 ya. D3, nah sekarang sudah di-upgrade menjadi D4 atau setara dengan sarjana. Jadi mereka itu setara dengan sarjana, jadi gelarnya pun nanti sudah sarjana terapan gitu. Hanya saja agak ditambah nomenklaturnya itu ada kebijakan dan manajemen pajak. Jadi hanya bertambah kebijakan. Artinya profil lulusan kita ini tidak hanya diajarkan atau tidak hanya diharapkan mampu tentang kebijakan, tapi mampu memberikan solusi. Jadi itu profil dari prodi yang saya pimpin, kebijakan dan manajemen pajak, di mana kita juga memiliki outcome-nya atau CPL-nya lulusannya itu diantara lain menjadi konsultan pajak, mereka juga bisa jadi aparatur sipil negara, menjadi auditor di perusahaan, kemudian bisa juga menjadi tax accounting di BUMN. Jadi kita prospeknya itu memang spesifik. Dan menurut saya untuk karirnya ini nggak bisa digantikan AI gitu. Itu terkait profil D4 manajemen pajak. Nah itu teman anak muda singkatnya ya gambar di kebijakan dan manajemen pajak. Nah untuk itu teman anak muda kita beralih ke Ibu di mungkin Ibu bisa diberitahukan ke teman anak muda di sana secara sederhananya seperti apa sih Bu prodi ekonomi pembangunan sendiri. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya saya ingin meluruskan bahwa ekonomi pembangunan itu bukanlah bidang ekonomi yang menghitung bahan-bahan bangunan. Jadi sebenarnya banyak sekali pemahaman di luar sana mahasiswa ditanya apa sih ekonomi pembangunan gitu ya, masih tanda tanya. Nah, jadi sebenarnya ekonomi pembangunan itu adalah suatu program studi yang memberikan analisa secara terukur ya terkait bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan di Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah suatu program studi yang cukup luas dampaknya baik pada kewilayahan maupun secara industrial gitu. Nah, jadi menjelaskan kembali bahwa profil atau lulusan program studi ini adalah orang yang mampu memberikan keputusan atau akan menyampaikan kebijakan-kebijakan melalui berbagai analisa yang terukur yang menjadi satu landasan dari sisi akademik terhadap pengembangan
pembangunan di suatu wilayah ya, baik dari skala mikro maupun skala makronya. Jadi itu ekonomi pembangunan. Jadi lulusannya itu nanti itu akan mampu berkembang atau mampu meniti karir baik dari bidang pemerintahan seperti di Kementerian Keuangan, kemudian dari Badan Pembangunan Daerah, kemudian di skala mikro juga mereka mampu menguasai dengan cepat bagaimana menangani pekerjaan-pekerjaan dari skala mikro terutama di perusahaan ya, dalam pengembangan usaha yang memperhatikan bagaimana perkembangan ekonomi terutama di Indonesia untuk mengembangkan usaha-usaha dari industri tadi gitu Mbak. Oke, terima kasih. Nah, ini teman anak muda sudah dapat sedikit gambarannya terkait ekonomi pembangunan, dan mungkin kita beralih teman anak muda ke Ibu Kaprodi dari manajemen kebijakan dan manajemen pajak. Nah, Ibu, kalau tadi kita udah ada bahas ya seputar kebijakan dan manajemen pajak itu sangat luas nantinya. Nah, Ibu, seperti yang mungkin teman anak muda tahu di luar sana, mungkin kalau masuk kebijakan dan manajemen pajak ini hanya mengatur seputar pajak perpajakan, Bu. Ternyata mungkin lebih luas lagi nih, Bu. Mungkin bisa diberitahukan kepada calon mahasiswa di luar sana seperti apa luasnya kebijakan dan manajemen pajak ini, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin anak-anak adik-adik yang tamat SMA ketika ngelihat jurusannya akan berpikir akan hanya memikirkan atau berkutat di pajak saja. Padahal kan kita tahu nih, pajak itu merupakan sumber pendapatan negara ya yang terbesar. Jadi sudah bisa kita simpulkan seberapa luasnya pemasukan itu dari pajak. Jadi pajak sendiri itu kita peroleh dari perusahaan. Nah, ketika dari perusahaan kan tentu cakupannya luas. Mulai dari pendapatan, laporan keuangannya, penghasilannya, itu kita udah cerita di dalamnya. Kemudian kalau kita ingin menjadi konsultan pajak, itu kita bisa melihat apa-apa aja sumber pendapatan dari penghasilan yang banyak sumbernya. Jadi dia bukan hanya sekedar kita membahas pajak karyawan atau seseorang punya penghasilan kemudian dikenakan pajak, tidak. Apalagi kalau kegiatan ekspor impor, di situ kita banyak mendapatkan penghasilan dan tentunya di situ butuh edukasi, butuh pengetahuan yang di UMSU diajarkan secara update. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman ya Mbak ya. Jadi jangan kita belajar perpajakan ini tidak mampu mengikuti teknologi seperti sekarang ini Cortex ya kan. Jadi di UMSU itu ada nanti mata kuliah untuk di program studi saya ini ada mata kuliah AI. Jadi diharapkan semua mahasiswa itu tidak hanya mengerti teori saja, dan kemudian ketika mereka diajarkan teknologi di semester akhir mereka sudah kita tempatkan di pengalaman lapangan atau kita sebut magang. Jadi kita sudah cari kantor-kantor konsultan. Jadi mereka itu kita persiapkan memang siap kerja gitu. Dan cakupannya pun ya luas. Bagaimana luasnya sumber pendapatan pajak di Indonesia ini gitu loh Mbak. Jadi jangan mengira pajak itu hanya sekedar mengelola pajak aja ya Bu. Tapi iya, luas ya teman-teman muda. Jadi Bu, kalau tadi ada seputar pembelajaran yang kita singgung Bu, mungkin bisa diberitahukan ke teman anak muda di luar sana yang nantinya bakalan bergabung Bu ke kebijakan dan juga manajemen pajak ini, seperti apa Bu pembelajarannya yang nanti bakalan calon mahasiswa di luar sana ingin bergabung Bu? Oke ya. Untuk calon mahasiswa yang di luar sana, apabila bergabung di UMSU, khususnya di D4 manajemen pajak, jangan khawatir. Pembelajarannya itu tidak membosankan. Kenapa? Kita D4 ya, vokasi. Jadi kita itu mengedepankan teori dan praktik. Jadi kalau nanti adik-adik berpikir kita hanya belajar teori di kelas, tidak. UMSU itu punya laboratorium terpadu. Jadi di dalamnya itu sudah ada lab komputer, kita bisa belajar akuntansi, pajak, dan pengolahan data bagi peneliti. Jadi UMSU itu sudah lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Jadi jangan ragu untuk mendaftar di UMSU. Luar biasa teman anak muda, sudah di-skill Ibu juga fasilitasnya yang super duper lengkap, dan juga udah di-skill seperti apa pembelajarannya yang super duper asik juga pastinya ya Ibu. Nah itu tadi teman anak muda seputar kebijakan dan manajemen pajak. Mungkin kita beralih teman anak muda ke Ibu Kaprodi dari Ekonomi Pembangunan. Kalau Ibu mungkin teman anak muda nantinya di luar sana hanya tahu ngiranya ekonomi pembangunan ini cuma sekedar belajar tentang angka dan juga statistik Bu.
Bu? Mungkin padahal mungkin ruang lingkupnya lebih luas daripada itu. Bu, boleh diberitahukan Bu ke anak-anak muda yang nantinya bakalan bergabung? Benar sekali ya. Jadi di ekonomi pembangunan itu tidak hanya belajar statistik di laboratorium ya, tapi kita punya laboratorium alam. Jadi di ekonomi pembangunan ini ya alhamdulillah sudah 3 tahun mengikuti namanya PPK Ormawa. Ya, kenapa saya katakan laboratorium alam? Karena di sini mahasiswa dari program studi ekonomi pembangunan ini belajar langsung ke desa. Jadi mereka belajar memanfaatkan bagaimana potensi-potensi desa tadi dikembangkan menjadi suatu hal yang memberikan nilai tambah. Jadi mereka tuh langsung nih ke desa melalui program PPK Ormawa. Dan hebatnya lagi di UMSU kita ada namanya percepatan misalnya pengkonversian ya dari beberapa mata kuliah dalam ketika mahasiswa tadi mengikuti berbagai kegiatan ya. Bisa sampai berapa 20 FS gitu ya. Nah, ini kan bisa memangkas masa pendidikan ya. Tapi kami tidak merubah tidak menghilangkan pendidikan, tapi bagaimana masyarakat mahasiswa tadi langsung ke lapangan, langsung ke desa, bagaimana mereka membangun satu desa. Jadi desa-desa ini dilakukan penguatan-penguatan dalam kompetisi dengan produk yang kompetitif ya dari desa. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ekonomi pembangunan dalam rangka memanfaatkan desa dan lapangan sebagai itu laboratorium alam gitu. Laboratorium alam jadi praktek langsung ke desa tadi. Jadi itu kelebihan di ekonomi pembangunan. Wow, luar biasa. Nah, Ibu kalau seputar pembelajaran yang mungkin nantinya teman-teman muda nih ingin tahu, Bu, kalau di ekonomi pembangunan sebenarnya belajar apa aja sih? Mungkin Bu bisa dijelaskan ke teman-teman muda. Iya, jadi dalam konsep pembelajaran di ekonomi pembangunan, kita ada belajar namanya mikro dan makro. Bagaimana ekonomi dikembangkan dari skala kecil sampai dengan skala besar, dari industrial sampai dengan kebijakan wilayah gitu ya. Jadi kalau di mikro itu kita akan belajar bagaimana industrial atau industrialisasi tadi berkembang dapat dianalisa dalam pengambilan keputusan ya. Jadi selanjutnya akibat dari perubahan-perubahan ekonomi ini dibantu dengan pengetahuan dari ekonomi mikro tadi bisa membuat suatu keputusan dalam pengambilan keputusan di industrialisasi. Nah, itu juga yang membuat mahasiswa di ekonomi pembangunan tidak hanya bekerja di bidang pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tapi juga mereka mampu tadi bekerja di perusahaan-perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi pembelajarannya sangat luas ya, Bu, mencakup seluas-luasnya ya teman-teman. Nah, mungkin Ibu kita pastinya dari prodi masing-masing itu memiliki ciri khas ya, Bu, untuk menghasilkan lulusan yang luar biasa pastinya. Mungkin Ibu bisa dijelaskan dari luar sana seperti apa nih, Bu? Mungkin dari Ibu sendiri Kaprodi selaku kebijakan dan manajemen pajak, seperti apa program unggulan dari prodi Ibu? Ya, sesuai ya dengan di kita kan prodi vokasi ya. Jadi program unggulannya itu ya kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah di semester akhir itu langsung siap bekerja. Jadi kita itu mereka namanya praktek lapangan. Jadi praktek lapangannya itu langsung di kantor pajak, di kantor konsultan. Kemudian ada juga beberapa yang dari program pemerintah itu, dari program DJP itu Renjani itu relawan pajak untuk negeri. Jadi mereka itu langsung terjun di kantor pajak. Jadi program unggulannya ya seperti itu, kita mempersiapkan benar-benar mahasiswa-mahasiswa itu bisa atau mampu bekerja sebagai staf perpajakan yang kita harapkan ketika nanti mereka sudah selesai, mereka diterima di bidangnya gitu. Contohnya sekarang ini di semester akhir, kebetulan anak bimbingan saya, dia baru selesai magang atau PPL tadi namanya, dan sekarang sudah diterima bekerja, sudah sekitar 1-2 bulan, dan sudah memperoleh gaji. Ya, walaupun masih dikatakan junior konsultan seperti itu, tapi kan nanti ada prospek karirnya sangat meyakinkan yang namanya perpajakan ini ya kan, karena isunya nggak pernah turun trennya kan yang namanya pajak. Jadi
bagi menurut saya, bagi memang kita mau memilih jurusan ini ya, jurusan yang kita akan ragu nih, jurusan ini saya khawatir nanti akan tergantikan AI. Jawabannya adalah D4, manajemen perpajakan. Itu Kebijakan dan tadi ya teman anak muda. Kalau mungkin Ibu ada sedikit Ibu singgung bahwasannya manajemen kebijakan dan kebijakan dan manajemen pajak ini nggak bakalan tergantikan dengan AI. Mungkin Ibu Ya. boleh dijelaskan secara rinci ke teman anak muda kenapa sih prodi ini tuh nggak bakalan tergantikan? gitu ya. Jadi gini, kalau AI ini kan sesuatu ini menurut pengetahuan saya sistem ya kan, di mana sistem yang dibuat untuk mempermudah di bidang-bidang tertentu. Nah gitu. Jadi ketika sistem itu mampu dilakukan atau dibuat oleh orang yang biasa, misalnya kayak ilmu-ilmu sederhana, ilmu umum, saya rasa itu nggak butuh orang untuk meminta penjelasan bagaimanakah sistem ini agar sesuai, agar efektif, agar efisien. Nah, ketika kita kayak contohnya sekarang, kita untuk pelaporan pajak atau sistem pajak sudah berubah-berubah mulai dari Evin sampai di Cortex sekarang. Jadi mereka tidak bisa tiba-tiba buat sistem pajak kalau nggak ada orang pajak yang menjelaskan. Ini koneksinya kemana? Ini hasilnya gimana? Gitu. Apa mungkin bisa digantikan AI? Kan nggak mungkin gitu. Kemudian profesinya itu benar-benar sangat mahal menurut saya. Gitu. Sehingga mereka mampu membuka kantor sendiri. Itu saking mahalnya. Sama kayak dokter. Mereka mampu, tapi dengan catatan ada syarat-syarat ujian tertentu yang harus mereka lewati. Gitu. Jadi gitu dia kira-kira Mbak. Wow, luar biasa teman anak muda seperti itu ya buat kamu yang kepo gitu ya tadi tentang bisa D4 dari kebijakan dan manajemen pajak ini nggak bakalan tergantikan dengan AI karena kan kita tahu sekarang ini zaman itu semakin berkembang dan ternyata sudah tahu ya jawabannya dari ibu kita tadi. Mungkin teman anak muda kita beralih ke Ibu Kaprodi dari pembangunan ekonomi pembangunan. Bu, kalau tadi sudah kami bahas seputar program unggulan. Mungkin dari ekonomi pembangunan sedikit Bu, boleh diberitahukan ke teman anak muda di luar sana yang bakalan nanti bergabung ke ekonomi pembangunan seperti apa program unggulannya dari prodinya? Ya, tadi disampaikan juga ya, program unggulan di ekonomi pembangunan itu adalah keikutsertaan mahasiswa dalam pembangunan langsung gitu ya. Tadi saya sampaikan di desa tadi, itu unggulan yang sudah teruji ya, artinya sudah teruji karena di ekonomi pembangunan beberapa tahun terakhir itu sudah berada di kompetisi nasional gitu ya, bersaing dengan kampus-kampus lain yang artinya di ekonomi pembangunan ini menyediakan program unggulan bagi calon mahasiswa ya untuk mempercepat kuliah gitu ya, yang maksimal 4 tahun kita bisa sampai 3 tahun gitu ya. 3 tahun sudah bisa selesai, insya Allah gitu ya, kalau memang ada kemajuan dari mahasiswanya sendiri. Jadi sebenarnya kepada calon mahasiswa ya yang ingin bergabung di ekonomi pembangunan, program unggulan kita selain tadi PPK awalnya, kemudian ada PKM ya, kemudian ada beberapa kegiatan yang berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti di Bank Indonesia ya, kemudian dari Kementerian Keuangan itu, jadi ada beberapa mata kuliah yang mata kuliahnya seperti ekonomi moneter gitu ya, kebijakan keuangan daerah, kemudian mata kuliah makro itu kita masih ada kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai kegiatan praktisi mengajar gitu ya. Jadi di ekonomi pembangunan juga mengakui kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar mata kuliah yang kita konversi. Jadi beberapa keunggulan di FEB sebenarnya sudah ada semua seperti itu. Di situ jadi keunggulan tadi kita nggak hanya dosen di dalam aja yang mengajar, tapi kita belajar keluar gitu. Jadi kita belajar keluar, jadi mahasiswa dikenalkan dengan kondisi perekonomian di luar. Jadi program setiap mata kuliah tadi itu ada konversi kegiatan yang diakui, itu keunggulan-keunggulan di FEB ya. Jadi banyak konversi yang bisa mempercepat mahasiswa studi. Jadi saya rasa di FEB ini terutama kita di prodi juga memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk berkarya di luar. Ya, artinya apapun kegiatan mahasiswa yang dia lakukan itu berkaitan dengan studi, kita akan akui dan kita akan konversi gitu.
dan menjadi mata kuliah yang sudah diambilnya. Jadi seperti itu. Yang nggak banyaknya sih, dengan itu memudahkan dia ya, Bu. Iya. Terus lebih cepat lagi. Biasa teman anak muda program dari ekonomi pembangunan dan juga PB ya, Bu, pastinya. Mungkin teman anak muda tertarik, mungkin bisa join ya, Bu, ya langsung. Dan Ibu, kita harus tahu ya, Bu, kalau sekarang ini zaman itu udah semakin berkembang dan juga ekonomi sudah ada yang digitalisasi pastinya, Bu. Nah, pastinya Bu, kita ini berpindah ke ranah digital mulai dari transaksi, investasi, mungkin sampai ke hingga layanan publik dan ekonomi-ekonomi mungkin akan berkembang pastinya, Bu. Nah, mungkin dari Prodi Ekonomi Pembangunan sendiri, Bu, melihat perkembangan ekonomi saat ini di Indonesia seperti apa ya, Bu? Jadi kalau perekonomian di Indonesia saat ini mungkin semua udah tahu ya kondisinya seperti apa gitu ya. Tapi kita optimis gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling saya mention ya di dalam sosial media ini, kita melihat ini, kadang-kadang ada satu hal yang mengajak atau memberikan option-option, ayo cepat beli, cepat begini, cepat gitu. Jadi panic buying. Ini yang kadang-kadang mengganggu perekonomian. Jadi sebenarnya kita ya apa namanya, di samping kita ya optimis, tetapi kita juga perlu ada kehati-hatian. Satu lagi, membalancekan kondisi perekonomian saat ini, jangan cepat termakan isu untuk panic buying. Ini contohnya kayak kemarin ya di minyak ya, Bu, minyak BBM. Nah, ini sebenarnya bukan mau bilang apa ya, memang kita rasakan kondisi tadi. Cuman ya ketika kita tidak panic buying, mungkin fine-fine aja gitu ya, aman-aman aja. bisa kita atasi. Yang satu memang sepengalaman saya ketika kejadian BBM itu, ya kita nggak usah panik buying gitu loh. Ya ngantri aja, biasa aja gitu. Jadi jangan sementang-mentang nggak ada terus kita rame-rame pagi. Kadang-kadang orang melihat sesuatu di SPBU ada kerumunan rame, ikut gitu ya, ada apa gitu ya, padahal ya itu ya, itu pendapat saya gitu, karena pengalaman saya juga. Jadi sebenarnya tetap berpikir optimis tentang perekonomian di Indonesia, dan kita perhatikan juga pemerintah kan tetap berjalan, tetap mengupayakan ya dari apa namanya, kebijakan, dan ternyata kalau kita bahas panjang nih, kalau lebih jauh kita bisa bicara di ekonomi pembangunan. Jadi sebenarnya Sumatera Utara itu punya satu ciri khas gitu ya, satu ciri khas yang tidak sama dengan di Pulau Jawa. Nah, di sinilah kita bisa belajar di ekonomi pembangunan bagaimana sih sebenarnya apa namanya, perilaku masyarakat di Sumatera Utara ketika terjadi krisis misalnya, atau ketika terjadi apa namanya ini PHK ya, tapi kenyataannya secara angka dan gitu ya. Nah, secara angka ternyata Sumatera Utara justru tumbuh. Nah, jadi ini menarik sebenarnya calon mahasiswa ya yang mau kita diskusikan lebih jauh lagi, bergabung bersama ekonomi pembangunan gitu ya. Itu dia jawabannya ya, Bu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut lagi, maka dari itu harus bergabung ya ke ekonomi pembangunan. Nggak cukup dibahas di sini. Karena nggak cukup waktunya pastinya ya, Ibu ya. Oke teman anak muda, mungkin kita beralih Ibu. Kalau tadi udah kita bahas Bu terkait pajak perpajakan. Mungkin seperti yang kita tahu Bu, di Indonesia ini agak sedikit kita lihat ke kondisi masyarakatnya seperti apa Bu tanggapannya, mungkin untuk masyarakat di luar sana yang mungkin kurang taat akan pajak. Oke, jadi ya dari saya pribadi ya, as a lecturer sebagai dosen pajak gitu ya, memang saya akui ketika saya diskusi tentang pajak banyak masyarakat yang kecewa gitu ya, kecewa. Tapi mereka kecewa sebenarnya itu kan bukan kepada regulasinya, ya enggak? Mereka kecewa kepada mereka yang ada di dalam regulasi itu, ya kan? Ya kita nggak usah cerita lah, mungkin masyarakat atau anak-anak remaja sekarang kan sudah bisa baca berita ya. Dan itu yang saya khawatirkan ketika kita yang berpendidikan ini memberikan informasi hanya berupa negatif side atau negatif thinking bagaimana pemerintah ini mengelola pajak tanpa memberikan literasi, tanpa memberikan pengetahuan yang luas terkait apa itu manfaat pajak. Sangat disayangkan. Jadi itulah gunanya kita itu untuk melanjutkan pendidikan kita di tingkat universitas.
Sebenarnya saya pribadi jurusan apapun itu akan membantu kalian untuk memahami bagaimana sih sebenarnya informasi itu harus kita kelola di pikiran kita. Yang paling penting itu ketika kita mendapatkan informasi, kita itu harus literasinya harus kuat. Kita jangan langsung menerima walaupun itu dari sumber yang menurut kalian terpercaya, misalnya mungkin dosen kalian, mungkin orang yang menurut kalian public figure, mereka berbicara kan mungkin, ini kan menurut saya, mungkin berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Tapi coba berpikir untuk melihat apa itu sisi baik, sisi positif dari pajak. Coba deh, kalau memang tidak ada pajak, kalau kita cerita upeti, ingat nggak kalau kita zaman ibu ya, zaman ibu kalau film itu ada dulu namanya upeti. Pajak ini kan sumbernya sejarahnya kan upeti. Di mana upeti itu tidak melihat kesetaraan. Siapa aja asal mendapatkan penghasilan, lu kena pajak, lu kita tagih pajak. Tapi tidak ada pemerataan. Yang satu penghasilannya 5 juta, yang satu 500.000, tapi tetap diganti dengan sama. Tapi ketika ada regulasi perpajakan ini, coba kita lihat apabila fungsinya, dan menurut saya fungsinya ya sudah cukup, alhamdulillah. Hanya tinggal kita rakyat Indonesia ini yang mengelolanya dan memberikan kepercayaan juga kan kepada pemerintah. Coba deh bayangin kalau jalan tol nggak ada, rumah sakit nggak ada, atau disuruh berbayar, swasta semua, gimana coba? Jadi artinya kita harus melihat dari sisi positifnya dulu, baru kalau kita melihat dari sisi negatifnya, kita pelajari apa penyebabnya. Disitulah saya sangat berharap sebagai prodi kebijakan dan manajemen pajak. Jadi kan ada bertambah di situ kebijakan dan manajemen pajak. Jadi sebelumnya manajemen pajak aja, ini tambah kebijakan. Artinya apa? Rakyat Indonesia khususnya mereka yang backgroundnya pajak tidak hanya mengkritik pajak, tapi mampu memberikan solusi. Ya di situ. Jadi kalau netizen Indonesia ini kan taunya mengkritik aja. Gitu. Maaf, maksudnya mungkin maaf kalau saya salah kata, tapi mungkin kita jangan seperti itu. Kita mampu memberikan solusi ketika kita sudah memberikan kritik gitu. Jadi mungkin ya itu tanggapan saya, kalau memang kira-kira ada kekurangan ya itu opini pribadi. Jadi kalau mungkin ada yang salah ya harap dimaklumi. Ya. Itu Bu, kalau tadi sudah kita bahas pajak, mungkin teman anak muda di luar sana yang nantinya bakal bergabung nih Bu ke kebijakan dan manajemen pajak, seperti apa Bu? Mungkin calon mahasiswa di luar sana harus diingatkan dan ditekankan bahwasanya pajak itu bukan kewajiban, tetapi itu seperti bentuk kontribusi kita terhadap negara kita sendiri. Oke. Jadi untuk masyarakat di luar sana atau adik-adik yang nanti bisa menyampaikan informasi ini kepada tetangga mungkin atau orang tua, jangan takut ketika kalian mendengar pajak. Kenapa? Karena kalau kita cerita pajak, tidak semua menjadi wajib pajak. Wajib pajak itu orang yang harus membayar pajak. Seperti misalnya penghasilan. Kalau memang penghasilan kamu tidak kena atau tidak terkategorikan wajib pajak, kamu tidak bayar pajak. Jadi jangan, kadang sekarang ini ketika dengar pajak kayaknya sudah ngerasa sesuatu yang danger gitu kan. Jadi itu kemudian kita lebih memberikan positif vibes ke orang sekitar kita. Kenapa? Oh juga ini kan negara kita. Kalau misalnya regulasinya semuanya bagus, orangnya juga lagi dibenahi bagaimana etika. Banyak sekarang sekolah-sekolah yang tidak hanya seperti UMSUM sendiri, tidak hanya knowledge atau pengetahuan yang ilmu, sains, tapi Al-Islam ke-Muhammadiyahannya juga ditekankan. Begitu juga di setiap kurikulum kita, Al-Islam ke-Muhammadiyahan itu tidak dihilangkan gitu. Kemudian untuk jurusan perpajakan ini, di sini ditekankan atau diberikan kayak lebih mengarahkan kita itu lebih harus bijak dalam bertindak, bersosial media gitu. Jadi semuanya itu sudah dirancang, kita jadi profesional pajak yang beretika, kemudian yang berakhlak juga sesuai dengan Al-Islam ke-Muhammadiyahan. Oh, luar biasa itu tadi teman anak muda insight-nya yang mungkin nanti Bu setelah dengar ini teman anak muda di luar sana bakalan terbuka hatinya untuk lebih tahu lebih dalam lagi tentang prodi kebijakan dan manajemen pajak. Oke teman anak muda, kita beralih ke Ibu Kaprodi Ekonomi Pembangunan. Mungkin Ibu tadi sudah Ibu jelaskan bahwasannya mahasiswa-mahasiswi di Ekonomi Pembangunan sudah ada melaksanakan turun ke lapangan, sudah banyak ya Bu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mahasiswanya. Mungkin Ibu bisa diberitahukan ke teman anak muda yang nantinya bakalan bergabung seperti apa prestasi yang membanggakan sejauh ini dari Ekonomi Pembangunan ini. Oke.
Baik, jadi berbagai prestasi. Yang pertama itu mahasiswa turun langsung ke Desa Perlis waktu tahun 2024. Mungkin yang dari Desa Perlis, say hi ya. Dari Desa Perlis di Kabupaten Langkat, mereka mendapatkan pengakuan dari nasional dari Kemendikbudristek untuk menjadi peserta abdi daya. Jadi peserta abdi daya dari sekitar 2000-an itu sampai kita mengerucut di sekitar 100 ormawa, organisasi mahasiswa yang mewakili Sumatera Utara untuk bergabung dengan perguruan tinggi lain di Jawa gitu ya. Artinya di sini kita tidak bisa pungkiri bahwa kemampuan mahasiswa ekonomi pembangunan dalam membuat program-program di desa tadi diakui gitu ya. Jadi ada berbagai produk-produk yang mereka hasilkan untuk supaya menjadi produk unggulan dari desa tadi. Nah, yang kedua tahun 2025 itu di Desa Sukam. Nah, mahasiswa ekonomi pembangunan dengan belajar memanfaatkan kemiri. Jadi sebelumnya kondisi desa tadi itu mereka hanya menjual kemiri saja ya, tapi tidak memberikan nilai tambah. Nah, mahasiswa ini memberikan satu pemikiran inovasi ya. Bagaimana kemiri yang tidak bermanfaat atau kemiri yang kurang bagus tadi diambil ekstraknya menjadi minyak kemiri. Itu sekarang sudah menjadi nilai jual dari Desa Sukam, di mana kelompoknya tadi sudah belajar menjual tadi secara online. Ya, sampai hari ini masih ada yang membeli ya. Mereka masih memproduksi minyak kemiri. Nah, itu tadi tahun ini menjadi peserta pendanaan lagi di PPK Ormawa yang menjadi kebanggaan bagi mahasiswa ekonomi pembangunan ya, karena memang di situ mereka merasakan bagaimana kondisi di desa dengan segala ketimpangan ya antara desa dengan kota pasti terjadi. Kemudian bagaimana tadi memberikan satu inovasi unggulan bagi desa tadi untuk memberikan nilai tambah dari produk yang sudah ada menjadi nilai tambah, memberikan nilai tambah lagi. Jadi prestasi itu kemudian juga mahasiswa kita itu menjadi duta pelajar ya, bagi pelajar itu di tahun 2025 gitu ya. Yang non akademik itu kita juga sudah e-sport ya, bersaing dengan PTNA seluruh Indonesia ya di Malang gitu. Dan prestasi lagi yang main itu mahasiswa kita, alumni kita juga dipercaya oleh pemerintah daerah ya menjadi putra daerah dalam pengembangan wilayahnya masing-masing gitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Luar biasa ya, teman anak muda, sudah banyak nih yang di-spill oleh Ibu Kaprodi terkait dengan prestasi-prestasi yang membanggakan dari ekonomi pembangunan. Dan mungkin Ibu, kalau tadi udah kita bahas nih prestasi-prestasi yang udah diraih sama mahasiswa-mahasiswa ekonomi pembangunan. Seperti apa Bu dukungan dari Prodi sendiri terkait mahasiswa-mahasiswa atau nanti calon mahasiswa-mahasiswa yang nantinya bakal bergabung dan ingin berkembang di dalamnya? Oke. Nggak diragukan lagi ya, di UMSU segala kemampuan talenta mahasiswa itu diasah dan tidak diragukan lagi, semua dapat dukungan baik dari universitas, dari fakultas sampai dengan prodi. Jadi kita nggak usah takut gitu ya, kalau kita menang ya pasti kita didukung. Sampai ada mahasiswa yang mengatakan nggak pernah naik pesawat tiba-tiba ikut PPK Ormawa gitu ya, bisa pergi keluar ya, waktu itu ke Bali gitu kan ya. Itu semua dapat dukungan dari universitas, fakultas ekonomi dan bisnis, dan dari prodi. Nah, prodi itu mendukung bahwa menjamin bahwa keberhasilan mereka itu mendapatkan konversi gitu. Jadi prodi mengakui bahwa kemampuan mereka tadi bisa dikonversi dalam beberapa mata kuliah yang mereka ambil gitu. Jadi ini yang di luar sana jangan khawatir, mau berkembang ya di UMSU gitu ya, mau berkembang mahasiswa tadi punya talenta di UMSU. Di UMSU akan lebih diasah lagi, memberikan kesempatan kalian berkembang
dan menjadi orang yang lebih memiliki wawasan yang luas lagi. Luar biasa teman anak muda. Jadi buat kamu nih ya teman anak muda yang mungkin mau berkembang, udah pasti UMSU jawabannya. Ya, Oke teman anak muda itu tadi dari ekonomi pembangunan. Mungkin teman anak muda kita beralih ke Ibu kebijakan dan manajemen kerja. Mungkin Ibu tadi sudah kita bahas sama ekonomi pembangunan, Ibu ekonomi pembangunan seperti apa prestasi-prestasi membanggakan dari ekonomi pembangunan. Mungkin Ibu teman anak muda juga penasaran nih sama prestasi yang membanggakan dari kebijakan dan manajemen pajak. Mungkin bisa diberitahu Bu kepada calon mahasiswa yang bakal nanti bergabung. Oke. Jadi untuk prodi kebijakan manajemen pajak ini kan baru ya. Jadi nanti angkatan 2006-2007 ini jadi angkatan baru gitu, angkatan pertama. Tapi kita kan ini upgrade-nya dari D3. Jadi D3 itu masih ada nih sekarang di UMSU. Nah, nih besok berangkat salah satu mahasiswa D3 kita yang namanya Tiara Ramadhani. Dia menang juara 1 Filmapres. Jadi di tingkat nasional. Besok dia berangkat nih. Itu salah satu mahasiswa berprestasi yang sangat membanggakan di tingkat diploma. Jadi kita ada 2, ada tingkat sarjana sama ada tingkat diploma. Jadi kita itu UMSU ini ada kayak tim apa namanya SRCC-nya, prodinya itu akan mencari bibit-bibit unggul, akan membidik-bidik bibit-bibit unggul yang memang mereka apabila memiliki kemampuan, mereka itu tidak dibiarkan begitu saja, akan diarahkan, akan diayomi, akan diajak dan akan dilatih. Ketika mereka menang, mereka akan diapresiasi dari bentuk motivasi finansial seperti yang dikatakan Bu Silvi tadi. Mereka yang nggak pernah nginap di hotel mewah mungkin atau naik pesawat, mereka difasilitasi bahkan sampai uang saku. Jadi tenang saja kalau kalian berprestasi, UMSU itu tidak akan membiarkan begitu saja. Kita selalu membidik mahasiswa berprestasi. Contohnya besok dia akan berangkat. Oh, luar biasa. Mungkin Ibu kalau itu tadi kita bahas Filmapres yang mungkin nasional ya. Ya, Nah, pastinya ada kolaborasi nih Bu antara mitra dan mitra lainnya. Mungkin bisa diberitahukan ke teman anak muda gimana nanti bahwasannya mereka akan berkembang, pastinya akan didukung juga nih sama prodinya sendiri. tentu. Ini kolaborasi di bidang apa nih? Menghasilkan produk atau Mungkin apa? semuanya mau bisa Ya tentu sangat didukung. Jadi kita Filmapres ini kan untuk D3-nya itu kan memang harus outputnya itu ada produknya gitu. Nah kebetulan pembimbingnya ini bukan saya sih Tiara ini, tapi pasti ada ya. Jadi saya nggak tahu persis apa produk yang mereka unggulkan sehingga mampu jadi juara 1. Tentunya bayangin di Sumatera Utara dia menang mengalahkan USU, mengalahkan universitas lainnya, tapi tingkat diploma gitu. Pasti didukung banget lah itu Mbak. Gitu. luar biasa teman anak muda seperti itu ya udah dapat gambarannya nanti bakalan kamu mau berkembang bersama kebijakan dan manajemen pajak pastinya didukung luar biasa sama Ibu Kaprodi. Udah Ibu Kaprodi langsung nih yang ngomong. Iya, yang perlu di-highlight itu UMSU ini kan sudah terakreditasi internasional beberapa mata kuliah, beberapa prodi. Tentunya prodi-prodi yang lain itu kan akan lebih semangat kan, seperti kayak pembangunan, manajemen pajak. Bayangin di universitas yang udah mau World University yang ada akreditasi internasional, kalian masih bisa kuliah dengan biaya 6 juta. Ini mumpung promo nih. 6 juta berarti sebulannya berapa itu Mbak? 500.000 udah bisa join, udah bisa mendapatkan gelar sarjana loh, D4 itu sarjana terapan. Jadi kalau mau lanjut S2 pun bisa langsung, nggak perlu ekstensi gitu. Itu yang perlu di highlight karena kan yang namanya bukan kita jual murah tapi Betul. kita promosi gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah beberapa tahun kemudian saya rasa harganya akan disesuaikan gitu dengan yang lain. Luar biasa itu tadi teman anak muda. Highlightnya ya luar biasa ya Ibu. Hanya 6 juta atau 500.000. 6 juta, 500.000 per bulan. Oke, mungkin itu teman muda, mungkin Ibu beralih ke Ibu ekonomi pembangunan. Bu, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari sana. Pastinya teman anak muda juga di luar sana ini yang paling ditunggu-tunggu pertanyaannya prospek kerja. Karena genzi-genzi sekarang ini Bu kalau udah kuliah pasti udah siap kuliah. Emang aku nanti mau jadi apa kalau kuliah di sini? Pasti itu kan Bu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala teman anak muda di luar sana. Mungkin Ibu bisa dijelaskan ekonomi pembangunan seperti apa prospek kerjanya yang bakalan nanti lulus di prodi tersebut. Ya.
Terima kasih ya. Jadi ini memang pertanyaan ini apalagi di sekarang ya kalau kita di belajar di ekonomi pembangunan terutama di ketenaga kerjaan ya banyak sekali border apa namanya hambatan-hambatan kita untuk masuk dalam pasar kerja ya saat ini. Belum lagi masalah brand-brand. Mungkin tahu ya, belajar ya di ekonomi pembangunan yuk gitu ya. Jadi masalah ketenaga kerjaan ini masalah yang krusial ya saat ini ya. Terus kalau kuliah sekarang nanti ke depan saya bisa jadi apa? Betul, Bu. Banyak sekali apa namanya scam tentang nggak usah kuliah sampai anak-anak banyak bilang untuk apa ijazah gitu ya. Betul, Bu. Jadi itu salah satu yang mau saya highlight ya. Jadi sebenarnya kuliah itu bukan hanya tentang mana kita bekerja, tapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam pasar kerja melalui berbagai hal yang menjadi kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita highlight juga ya di ekonomi pembangunan ini sebenarnya cukup luas. Luas sekali tentang dunia kerjanya gitu ya. Selain kita bisa berkecimpung di dalam bidang pemerintahan terutama yang sesuai itu misalnya kayak Badan Penelitian Daerah apa namanya Bapeda ya atau Bapelitbang gitu ya. Kemudian di sebagai researcher atau sebagai konsultan di konsultan di perbankan gitu ya. Kemudian menjadi wirausaha. Nah, ya kemudian sekarang itu juga sudah ada namanya berkaitan dengan SDGs namanya ESG itu ya. Jadi dia support untuk keberlanjutan ekonomi tadi terutama keberlanjutan program-program dalam pengembangan berbagai sumber daya ya di SDGs tadi. Nah, jadi kalau kita tanya dunia kerja ekonomi pembangunan itu cukup luas. Jadi ekonomi pembangunan ini bisa masuk ke industri, gitu ya. Dalam berbagai industrial banyak mahasiswa yang berkecimpung di bidang industrialisasi, kemudian di perusahaan-perusahaan ya. Kemudian di pemerintahan ya di Kementerian Keuangan ya di bagian di pemerintahan ya dan artinya kalau seperti itu ijazah UMSU itu tetap banyak pengakuan ya dari swasta maupun dari pemerintahan gitu. Jadi saya rasa kalau dunia kerja itu saya sampaikan sekarang itu bentuknya bukan T, tapi P. Di mana dua kompetensi asli ya, atau kompetensi pribadi ya, ditambah dengan kompetensi tambahan gitu. Kompetensi individu, inti, dan ditambah dengan kompetensi tambahan. Nah, di UNSI itu sudah mulai seperti itu. Apalagi di ekonomi pembangunan. Tadi kan kita sudah sampaikan kompetensi mahasiswa itu nggak hanya akademik loh. Nggak hanya tentang statistik, matematika, mikro, makro. Enggak. Tapi bagaimana kompetensi mereka itu ketika ada di lapangan. Kompetensi termasuk itu adalah komunikasi. Ya, jadi di ekonomi pembangunan, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga diberikan bekal-bekal kompetensi mereka dalam melakukan komunikasi yang baik, ya terutama ke masyarakat desa, penyampaian penyuluhan literasi itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Komputer gitu ya, atau penguasaan teknologi itu menjadi salah satu concern kita ketika kita harus menambah kompetensi menjadi P, ya bukan T lagi ya, tapi P ya. Kalau P kan kakinya dua gini ya. Nah, jadi itu yang mau kita itu yang menjadi peluang-peluang ketika kalian bergabung di ekonomi pembangunan gitu. Oh, luar biasa itu teman anak muda prospek kerjanya juga luas karena udah pasti dikasih cikal bakal di dalamnya ya Ibu. Benar. Mungkin dari Ibu kebijakan dan manajemen pajak boleh dikasih tahu nih jawaban ke teman anak muda yang tadinya bertanya-tanya kalau nanti aku masuk ke prodi ini aku bakalan jadi apa? Pajak? Ya, oke. Ya, jadi kan kita udah jelas tahu ya, yang namanya vokasi itu kan dia sudah spesifik, terarah. Namun pun begitu, bukan berarti dia tidak bisa bekerja di bidang-bidang tertentu. Pajak ini kan di Fakultas Ekonomi, artinya dia akan belajar tentang perekonomian. Sebelum dia belajar tentang pajak, dia akan belajar tentang laporan keuangan toh.
dia akan belajar tentang manajemen juga kan. Jadi untuk secara umumnya tentu dia masih bisa mendaftar ke perusahaan, kemudian mendaftar sebagai pegawai negeri di BUMN, dia masih bisa. As long dia memang memiliki kemampuan dasar soft skill akademik, mungkin kayak bahasa Inggris, kemudian matematikanya. Jadi artinya ketika kita memang pintar, kemana aja pun kita insya Allah akan diterima. Nah, tapi kalau ingin kita itu bekerja sesuai backgroundnya gitu kan, ya sangat sangat memudahkan. Kenapa? Kita udah belajar selama 3 tahun atau 4 tahun di bidangnya. Jadi lulusannya nanti mau jadi apa? Jadi konsultan pajak, jadi kantor akuntan pajak namanya. Kantor itu kayak berupa profesi. Kemudian apabila dia tes PNS di kementerian, dia udah bisa langsung kerja di kementerian, di DJP, ya kan? Kemudian di perusahaan, tentu perusahaan nggak mungkin dong nggak bayar pajak, ya kan? Banyak sekarang orang yang paham di keuangan, tapi mereka tetap butuh orang pajak. Ketika melaporkan pajak, mereka nggak bisa orang keuangannya atau manajernya langsung hitung pajak. Mereka butuh pajak, walaupun nanti dari eksternalnya, dari tim independennya, dari KPP-nya akan menghitung. Kita nggak boleh salah, ada internal audit namanya atau internal tax-nya. Itulah lulusan-lulusan yang ingin kami siapkan. Kemudian banyak lagi, di mana kita itu memang mahasiswa yang disiapkan UMSU itu kan yang adaptif. Jadi dia belajar apa aja ketika dia mendapatkan rezeki di tempat tertentu, dia akan adaptif, dia akan belajar gitu. Nah nantinya apabila kita bisa mengandalkan background kita, ya kita akan naik jenjang karirnya gitu. Salah satu contohnya alumni tahun 2022 ada Bang Dedi, namanya dia udah junior di OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Kepulauan Riau. Nah kalau yang barusan tamat tahun 2023 kemarin, itu sudah ada beberapa yang lanjut ya, karena kan D3. Ada yang memang sudah dapat di kementerian, ada yang di KPP, ada di konsultan pajak gitu. Luar biasa ya Ibu ya sebenarnya prospek kerjanya. Jadi itu tadi teman-teman muda sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala. Kalau nanti selesai kuliah dari prodi kebijakan dan manajemen pajak mau jadi apa sudah terjawab kan. Dan mungkin Ibu untuk menjadi pengakhir kita di bincang santai pada hari ini, mungkin sedikit Bu closing statementnya dan juga ajakan ke teman-teman muda di luar sana yang nanti bakalan bergabung ke kebijakan dan manajemen pajak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masta Sembiring, saya Ketua Program Studi Kebijakan dan Manajemen Pajak, Program Studi Sarjana Terapan, di mana program studi ini merupakan program studi yang merupakan jawaban dari teman-teman semuanya ketika kita mau kuliah tapi pengennya siap kerja. Ayo join di D4 Kebijakan Manajemen Pajak. Perlu diingat hanya 6 juta. Jadi hanya 3 juta per semester, 500.000 per bulannya kalian sudah bisa kuliah di kampus yang keren, yang global vision, yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Silahkan bergabung dan jangan lupa untuk mendaftar sampai sebelum 15 Agustus di jalur bebas tes. Wow, luar biasa ya teman-teman muda. Nah mungkin Ibu dari Ekonomi Pembangunan boleh dikasih sedikit closing statementnya dan juga ajakan buat teman-teman muda yang nanti bakalan bergabung Bu. Oke, baik. Saya Dr. Sylvia Fianti Ranita, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya mengajak para kaula muda atau calon mahasiswa untuk memilih ekonomi pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan bergabung bersama kita akan memberikan kontribusi kepada daerah ya. Ingat, setiap daerah masih membutuhkan Anda. Setiap daerah masih membutuhkan kebijakan-kebijakan yang adaptif dari masyarakat atau dari kaula muda seperti Anda. Nah, dengan bergabung di sini saya pastikan sebagai ketua program studi banyak program-program yang membawa Anda untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan, dengan alam, dengan segala sumber daya manusia atau alamnya, untuk menjadi satu hal yang bernilai ekonomis dan memajukan masyarakat di Indonesia. Sekian, itu saja. Wow, luar biasa. Nah itu tadi ya teman anak muda, insight dari kedua ibu kita yang super duper keren pada hari ini. Jadi buat kamu yang udah penasaran sama seperti apa kebijakan dan manajemen pajak dan juga ekonomi pembangunan, mungkin bisa di-rewatch ulang. Langsung aja
lihat YouTube kita di FM Medan. Dan mungkin juga buat kamu yang penasaran kali tidak cukup hanya bincang santai saja, boleh bergabung teman anak muda ke prodi yang mungkin minati nantinya. Dan begitu teman anak muda, thank you banget buat kamu yang udah dengerin sana dari awal tadi. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu sana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.